Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan diskusi ngebahas kampus dan kebebasan akademik. Nah, belakangan ini mulai 2019 sampai 2020 sampai hari ini berbagai media cetak dan online kita diinformasikan salah seorang dosen di Universitas Siah Kuala, Universitas Kebanggaan Masyarakat Aceh, dilaporkan karena kasus pelanggaran IT dan ini adalah kasus pertama sejak Undang-Undang IT diberlakukan, khusus di Aceh ya, pertama kali ini berlaku. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Bang Saiful Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil Bang aja nih biar lebih akrab. Boleh, Bang, silakan. Santai aja. Oke, Bang. Ini kita dengar kemarin di berbagai media cetak dan online sudah ada putusan pengadilan ya, putusan hakim kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan. Betul. Oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, pengadilan tingkat pertama, saya dinyatakan bersalah dengan hukuman 3 bulan penjara dan denda 10 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Jadi kalau nggak sanggup bayar yang 10 juta, ditambah 1 bulan lagi, jadi 4 bulan. 4 bulan ya? Ya, itu keputusan dari Pengadilan Negeri. Berarti nggak ditahan nih Bang, nih kok masih berkeliaran nih Bang? Alhamdulillah tidak ada perintah penahanan dari majelis hakim. Kalau majelis hakim tidak ada perintah penahanan lah. Betul. Nah, gimana sih nih Bang awal mula kasus ini? Ini kan kita dengar bahwa ini Abang melakukan sebuah cuitan di grup internal kampus, membongkar mungkin bahasa yang lebih tepat kasus praktek penerimaan tes CPNS ya di Fakultas Teknik. Nah, itu gimana kok bisa sebuah status bisa berefek kepada hukum gitu? Terus terang saya juga sangat kaget ya bahwa apa yang saya tuliskan di sebuah WhatsApp grup internal dan terbatas, waktu itu sekitar 100 anggotanya, dosen dan karyawan di Unsiah, dan mungkin yang mengenal saya di kampus maupun di luar kampus memang sudah mengenal saya sebagai orang yang suka mempertanyakan, atau ada orang lain mengatakan kritis ya. Tapi sebenarnya bagi saya ini adalah amanah sebagai seorang muslim, apalagi sebagai orang yang berpendidikan. Alhamdulillah saya dapat pendidikan lumayan bagus, tinggi sampai S3 ya. Kalau mau dibilang ilmuwan muslim, itu tanggung jawabnya memang dari awal. Saya memang punya kesadaran bahwa kita harus menyampaikan kebenaran. Persoalan moral ini. Masalah moralitas, masalah keadilan, masalah kebenaran. Karena itu memang tanggung jawab kita sebagai muslim, apalagi sebagai muslim yang berpendidikan. Sudah sering saya dengar nasihat-nasihat, atau mungkin bukan nasihat tapi semacam sindiran, mungkin disampaikan secara terang-terangan atau di belakang, supaya saya jangan terlalu kritis lah. Ada yang mencoba men-stop lah kata-kata atau ketika di WhatsApp itu dikurangi atau ngomong dikurangin lagi gitu. Betul. Bukan hanya sejak adanya media sosial, bahkan sejak sebelum ada media sosial. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan di pledoi saya, mungkin sebagian kita belum melihatnya gitu. Saya menyampaikan pledoi dengan memulai kisah ketika saya pertama diangkat menjadi dosen. Dosen ya? Di Unsiah tahun 1994-1995, jadi sekitar 25-26 tahun yang lalu ya. Jadi saya bersama beberapa teman CPNS waktu itu, ya seperti biasa pada masa itu ada istilah rapel. Rapel itu adalah gaji yang dibayarkan
dalam bentuk rapel, misalnya diangkat Maret 1994, tapi baru setelah proses administrasi negara yang cukup panjang, baru tahun 95 nanti dibayarkan, tapi kemudian dibayarkan sekaligus sejak setahun yang lalu. Rapel itu namanya rapel. Nah, waktu itu saya nggak tahu sekarang, sudah menjadi kebiasaan bahwa rapel jadi calon-calon dosen yang baru ini selalu dipotong. Ya. Nah, kami ada sekitar 10 dosen muda di Unsiah waktu itu, khususnya di Fakultas MIPA, tidak mau dipotong. Tidak terima dipotong. Bukan karena kami tidak mau berbagi rezeki yang kami punya. Ya, kalau memberi tips, memberi sedekah itu sangat dianjurkan. Tapi kami maunya menerima dulu, kemudian terserah kita mau sedekah mau ngapain. Betul. Tapi waktu itu sudah ada langsung usaha untuk memotong 15%. Nah, kami tidak terima, dan karena tidak terima kemudian dipanggil oleh salah satu oknum pimpinan. Nah, dikumpulkan lah istilahnya 10 orang muda ini, kemudian dinasehati. Dinasehati dan dimulai oleh si oknum pimpinan ini dengan menyatakan bahwa saya tahu kalian ini orang-orang muda masih penuh dengan idealisme, tapi ketahuilah bahwa di kampus ini, di Unsiah, itu sudah ada musik yang ditabuh, dan semua orang sudah menari sesuai dengan musik yang ditabuh itu. Nah, itu pernyataannya. Saya masih ingat sampai sekarang, walaupun itu terjadi 25-26 tahun yang lalu. Jadi itu kan bahasa istilahnya bahasa sindiran atau bahasa sampiran dengan istilah pemotongan rapel itu sudah jamak, sudah biasa. Sudah jadi tradisi budaya. Sudah jadi tradisi budaya di situ. Ketika kita tradisi, dianggap kita ini orang yang tidak menghormati budaya. Tidak menghormati budaya. Jadi dikatakan jangan, ini semua orang sudah ikut musik yang ada. Jadi jangan buat musik sendiri. Itu kata-kata dari oknum pimpinan tersebut. Nah, salah satu dari kami menjawab dengan tenang bahwa kami merasakan bahwa musik yang ditabuh, musik yang terdengar itu tidak indah, musiknya sumbang, dan kami bertekad untuk membuat musik sendiri. Inilah kira-kira sejarah sebagian dari kami, termasuk saya sendiri, masuk ke Unsiah. Berarti praktek-praktek hal demikian itu sudah lama terjadi ya? Saya juga pernah buat riset sebuah film sama Bang Fauzan Santa, Ikrar Lamti. Jadi saya nemuin satu subjek itu namanya Tungku Salam di daerah Adong. Kata beliau, saya tanyain sama beliau, nah Pak, apa kesimpulannya nih? Bapak sudah hidup beberapa periode, beberapa problem besar bagi masyarakat Aceh, terutama di Ikrar Lamti itu. Kata beliau adalah Ikrar Lamti itu ending kita itu Darussalam, kata dia. Saya penasaran, apa ya Darussalam? Kampus akademik. Nah, jadi Ikrar Lamti itu adalah harapan kita berdamai untuk melahirkan lembaga kampus pendidikan. Nah, saya baru dengar nih, ternyata di kampus kebanggaan masyarakat Aceh di Darussalam itu kan bukan hanya Unsiah aja, juga ada UIN lah. Ternyata prakteknya demikian. Iya, sebenarnya itu kan sudah jadi rahasia umum. Mungkin bukan hanya di Unsiah, mungkin di tempat lain juga ada. Nah, kami di Fakultas MIPA, karena itu fakultas baru waktu itu, nah, kami ingin menghentikan praktek itu, tidak mau terima dengan praktek itu. Nah, kebetulan, nah ini pas sekali karena tadi diceritakan tentang sejarah kelahiran Darussalam, bahwa ini yang juga sangat disayangkan bahwa tidak banyak mahasiswa dan bahkan sivitas akademika, dosen dan karyawan di Unsiah yang tahu cukup dalam tentang sejarah Darussalam itu seperti apa. Nah, ya. Kalau saya memang menjadikan itu salah satu bahan kuliah untuk mahasiswa baru di jurusan statistik, kita berikan materi tentang kenapa Darussalam, bagaimana sejarahnya, kenapa namanya Syah Kuala. Ya. Tapi yang sangat kita sayangkan bahwa kita dengar di
orientasi mahasiswa baru Unsia sendiri ini tidak banyak dibicarakan. Orang-orang ini tahu nggak bahwa Darussalam itu Unsia UIN itu dilahirkan dengan pertumpahan darah. Betul, konflik di betul. Makanya namanya Darussalam. Ini adalah solusi, dan saya pikir para pemimpin Aceh di masa lalu luar biasa visionernya. Ya, jawaban terhadap masalah besar, konflik, kekerasan, kemiskinan, dan ketertinggalan, jawabannya adalah pendidikan. Oke. Jadi sudah tepat. Nah, sekarang pertanyaannya pendidikan seperti apa, kan begitu? Pendidikan seperti apa? Nah, kita tahu tentu saja tidak ada kampus yang sempurna, tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Tapi dengan sejarah Darussalam yang luar biasa, mestinya kita punya semangat yang lebih besar daripada perguruan tinggi yang lain, daripada masyarakat di tempat lain untuk mengejar ketinggalan Aceh. Kita bisa memberikan sesuatu buat masyarakat. Betul. Nah, artinya ini kita sebelum mengupas lebih jauh terhadap kasus Bang Saiful Mahdi ini kan secara umum masyarakat kita, mungkin mahasiswa atau para pelaku di Aceh ini nggak begitu paham apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Artinya saya secara pribadi misalnya saya malah bertanya-tanya kenapa misalnya ini kampus ada 2, salah satu Unsia lah yang sangat terkenal kita di Aceh itu tidak bisa memberikan sesuatu buat masyarakat sekitar. Misalnya ini masyarakat hari ini pohon pisangnya busuk, tapi kaum intelektual itu tidak hadir memberi solusi itu. Apa memang benar tidak ada sumber daya manusia kita di sana? Atau memang sumber daya manusia ini ditenggelamkan karena dia lebih kritis atau karena apa? Ya itu, saya ingat 2004 atau bahkan 10 tahun yang lalu, saya pernah menulis opini di Serambi, di salah satu koran media lokal. Tulisan saya mungkin dibandingkan dengan apa yang saya tulis dalam WA Group itu jauh lebih kritis waktu itu. Mempertanyakan arah perubahan Unsia. Judul artikel opini saya kalau tidak salah Unsia dan Perubahan. Betul-betul kritik, otokritik sebenarnya untuk saya pribadi sebagai sivitas, salah satu sivitas akademika di Unsia. Kenapa Unsia tidak bisa berbuat lebih? Ya. Saya di situ saya menulis misalnya begini perumpamaannya. Kalau Unsia atau kalau Darussalam diberi gelar jantung hati rakyat Aceh, jantung hatinya rakyat Aceh, saya berani mendeklar waktu itu dan mungkin sekarang sudah harus lebih berani lagi. Waktu itu saya mengatakan tamsilannya kalau jantung dan hati fungsi dalam tubuh itu tuh sangat vital. Apa fungsi jantung? Menarik darah kotor dari seluruh tubuh, membersihkannya, dan menyebarkan ke seluruh tubuh darah yang segar, darah yang bersih. Orang yang berpendidikan mungkin menarik anak-anak bangsa, anak-anak orang Aceh yang kurang terdidik, yang belum berpendidikan bagus, belum punya keterampilan yang bagus, sehingga mendapat pendidikan yang bagus, sehingga kemudian mereka ini bisa menyebar ke seluruh Aceh, membangun Aceh dan Aceh menjadi lebih maju. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang terjadi ketika ada Unsia yang sudah cukup lama usianya dan kita banggakan, tapi kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Problem stunting, problem gizi buruk, problem rumah tidak sehat, problem anak-anak kerdil, kekerasan, kejumudan, masalah kesehatan yang luar biasa. Saya orang statistik dan saya pernah menyampaikan satu presentasi tentang tsunami Aceh berikutnya. Mungkin ini kaum akademik menganggap itu tugas pemerintah, mungkin bukan tugas Unsia atau kampus-kampus lain lah. Mungkin. Sebenarnya kan dari kampus pernah lahir orang-orang hebat yang memang memberi warna pada perubahan ke arah Aceh yang lebih baik. Tokoh-tokoh awal pimpinan Unsia itu sangat visioner. Banyak di antara mereka yang jadi pimpinan daerah, kepala bapeda, gubernur, kepala dinas dan sebagainya. Sampai sekarang mungkin masih begitu juga. Ya, rata-rata yang dapat posisi di birokrasi, parlemen juga alumni. Di seluruh Aceh bisa dikatakan alumni Darussalam itu sangat berperan. Nah, pertanyaannya kenapa Aceh tidak kunjung berkembang menjadi lebih baik?
Ya, kita masih termiskin se-Sumatera, nomor 6 se-Indonesia, angka stunting kita salah satu yang tertinggi, gizi buruk menjadi masalah, ditambah lagi sekarang dengan dana otsus yang sangat banyak. Jadi apa yang salah? Nah, bagi sebagian orang mungkin yang EGP istilahnya, emang gue pikirin, ngapain dipikirkan gitu kan? Tapi saya yakin masih ada dosen dan banyak mahasiswa di Unsia yang lahir dari rakyat Aceh, karena saya orang yang dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang keluarga miskin, bisa menjadi dosen dan bisa sekolah sampai S3 di Amerika, semuanya dengan beasiswa. Jadi sejak saya tamat SMA, alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk sekolah S1, S2, S3. Karena itu saya merasa, saya pernah ditanya oleh mahasiswa, kenapa Bapak setelah 10 tahun di Amerika kembali ke Aceh? Kan enak hidup di Amerika. Saya pernah ditanyakan gitu oleh mahasiswa-mahasiswa di Darussalam. Saya tanya, loh kenapa Anda menanyakan itu? Ya kami ingin tahu Pak, karena kami dengarkan hidup di Amerika 10 tahun itu kan mestinya lebih menyenangkan. Kenapa Bapak pulang ke Indonesia, ke Aceh pula gitu ya? Saya balik bertanya, apakah Anda menanyakan hal yang sama kepada dosen-dosen yang lain? Mahasiswa mengatakan iya, kami tanyakan. Nah, apa jawaban dosen yang lain? Rata-rata jawabannya Pak, mereka harus pulang karena mereka dapat beasiswa pemerintah dan karena itu mereka wajib mengabdi. Kalau Bapak bagaimana? Saya bilang ya kira-kira samalah. Cuma kalian ganti saja kata pemerintah di setiap pernyataan itu dengan kata rakyat. Mungkin terdengar klise, ya, tapi bagi saya itulah panggilan dari awal ketika saya menjadi guru. Kalau berangkat memang dari latar belakang paling bawah lah. Dari belakang yang paling bawah. Iya, karena memang waktu tamat SMA saya sebenarnya hanya ingin jadi guru, ya. Dan waktu itu makanya saya merasa memang ada panggilan dari Darussalam. Kenapa? Karena angkatan saya yang dikirimkan untuk jadi calon dosen di ITS Surabaya waktu itu. Jadi ini begitu hebatnya, begitu visionernya para pemimpin Darussalam khususnya Unsiah waktu itu. Jadi sebelum mendirikan fakultas MIPA ingin didirikan misalnya, dan fakultas teknik ada beberapa program studi baru, teknik elektro, teknik arsitektur, itu teknik-teknik yang waktu itu belum ada. Jadi para pemimpin ini tidak langsung buka jurusan, buka fakultas, terima mahasiswa seperti yang terjadi belakangan ini. Para pemimpin kita waktu itu pikirannya visioner. Sebelum buat fakultas, sebelum buat prodi baru, mereka menyiapkan dulu SDM-nya. Sumber daya manusia orangnya sumber daya manusia belajar, dulu. Ya? Jadi sejak tahun 80-an awal itu sudah ada sejumlah mahasiswa, sejumlah tamatan SMA dari Aceh yang direkrut oleh Unsiah dengan beasiswa dari PT Arun untuk dicangkokkan di ITS. Ya. Nah, sampai tahun 87 ketika saya lulus SMA masih ada program itu, ya. Tapi khusus tahun 87 saya ingat waktu itu almarhum Profesor M. Ali Basya Amin waktu itu WR1 Unsiah datang khusus ke SMA 3 tempat saya untuk merekrut, ya. Kenapa beliau datang khusus? Karena khusus tahun 87 yang dibuka hanya untuk fakultas MIPA, artinya ini penyiapan fakultas calon dosen fakultas MIPA. Tahun-tahun sebelumnya banyak ke fakultas teknik. Nah itu asal muasalnya. Saya waktu itu dan syaratnya harus sudah lulus dulu istilahnya PMDK. Sekarang namanya USMU atau senam PTN, undangan gitu. Jadi yang lulus undangan di Unsiah, ya undangan di Unsiah boleh mencalonkan diri untuk direkrut menjadi calon dosen. Nah, saya waktu itu sebagai anak orang dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang keluarga miskin, saya walaupun sudah lulus undangan, sedang bingung mau kemana ini, karena kuliah waktu itu bisa 5-6 tahun, nggak cukup biayanya. Nah, jadi saya adalah pelamar pertama program pencakokan ke ITS Surabaya. Oke, Bang Saiful Mahdi nih, kita kembali ke diskusi kita ini. Nah, kita sudah dapat gambaran cita-cita Aceh Darussalam, nah, gimana para pendahulu membangun kampus ini. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi kasus. Kita dididik untuk
memberi pencerahan. Artinya di sini dengan proses ya kritik, memberi masukan dan segala macam, pada akhirnya ada pihak-pihak yang tidak menerima. Nah, proses yang terjadi di grup WA yang Bang Saiful Mahdi ketik kata-katanya yang kemudian direspon. Nah, bisa nggak dicerita mungkin sebelum-sebelumnya, sebelum kasus ini diangkat lah, misalnya punya hal apa ini dengan dekan teknik? Wah, yang pertama mungkin saya perlu luruskan bahwa kejadian ini bisa dibilang bukan tiba-tiba ya. Artinya sebagian kita di kampus yang kritis itu sudah menyuarakan kritik jauh hari sebelumnya. Seperti saya katakan, saya pernah menulis opini atau artikel-artikel yang mengkritik Unsyah sebagai bagian dari otokritik. Bagi sebagian pihak ini dianggap ini mengganggu lah nih. Ya, tapi ya waktu itu para pimpinannya mungkin lebih bijaksana sehingga ya, mereka malah tidak mempermasalahkan itu. Ya. Jadi dan ya kritik seperti biasa. Ya. Ketika keadaan di Aceh makin bisa dikatakan makin terpuruk ya, karena sekian lama konflik, karena kemiskinan ternyata kita masih susah untuk kita buat menurun lebih drastis. Kegelisahan itu kan sebenarnya ada di kita semua, bukan hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Bahkan saya ingat sebagian teman-teman di luar kampus mempertanyakan, ini gimana Unsyah ini kok tenang-tenang saja. Bahkan sebagian yang mengenal saya atau mengenal dosen-dosen yang lain menyampaikan kegelisahan mereka lewat dosen-dosen. Seolah-olah teman-teman di luar kampus ingin mengatakan, kenapa Unsyah tidak melakukan apa-apa? Bang Saiful ngapain aja di kampus? Kira-kira begitu. Ya. Nah, dan sebenarnya kita ya tentu saja seperti semua orang lain, dosen-dosen di Unsyah juga punya sumbangsih pada berbagai level dengan berbagai cara masing-masing. Nah, hubungan saya dengan dekan teknik sebenarnya tidak masalah. Bahkan saya pernah mengajak beliau menjadi anggota tim saya untuk secara pribadi lah. Secara pribadi menjadi tim konsultan untuk pemerintah Aceh. Ya. Mungkin di sosial media sempat beredar foto ketika kami melakukan kunjungan belajar ke Surabaya. Saya mengajak beliau dalam tim saya. Itu tim yang saya bentuk. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Dan sampai sekarang sebenarnya secara pribadi kami tidak ada masalah. Tapi memang pengalaman saya 25-26 tahun jadi dosen, saya kebetulan adalah orang yang syukur alhamdulillah, mungkin juga karena pangkat saya tidak cukup. Karena itu kalau ada yang mencoba membangun hoax atau kampanye negatif bahwa Saiful Mahdi itu ingin jadi dekan, ambisi, dia ingin jadi dekan, dia ingin jadi ketua jurusan, dia ingin jadi rektor, tidak bisa karena pangkat saya. Secara pangkat tidak bisa. Secara pangkat tidak bisa. Itu alhamdulillah menyelamatkan saya. Tapi bagi orang yang nggak tahu, selalu kritik, daya kritis orang-orang yang kritis itu selalu dianggap sebagai ini pasti ada maunya. Tapi kenapa misalnya Bang memilih mengkritik isu tes CPNS yang ada di Fakultas Teknis? Misalkan banyak hal-hal lain yang paling substansial, yang paling penting. Betul. Misalnya ini praktek-praktek dosen yang mengajar. Saya dengar juga beberapa mahasiswa itu mereka diajarkan oleh asisten dosen. Dosen sibuk sama sertifikasi karena aturan itu. Hal itu kan paling substansial. Nah, ini sayang anak orang yang tiap bulan bayar SPP, terus dia ngajar sama asisten nih. Terus yang si dosen punya kewajiban, kenapa hal seperti itu tidak memilih, kenapa memilih harus CPNS gitu? Wah, itu juga sudah kita suarakan. Banyak sekali secara internal kita berdebat, kita berdiskusi, kritik-kritik bukan hanya dari saya, dari berbagai pihak yang lain, dosen-dosen dan karyawan yang lain juga menyuarakan itu. Kebetulan mungkin saya termasuk yang paling kritis menyuarakan banyak hal. Dan itu diakui bahkan oleh Rektor Unsyah, karena di sebuah pertemuan beliau mengatakan ini Pak Saiful ini orang yang suka kritik katanya. Jadi nah, saya pernah jadi anggota Senat di Universitas Syah Kuala, pernah jadi ketua prodi dan mendirikan program studi statistik. Nah, kenapa isu CPNS ini sebenarnya nggak milih,
Karena saya sama sekali juga tidak menduga bahwa ini bisa jadi masalah. Oke. Saya menulis seperti biasanya. Apa ada yang lapor kepada abang nih, misalnya si dosen yang ikut tes CPNS itu sehingga dia merasa ada yang dicurangi, melapor ke abang? Ada ya, sebagai ketua jurusan tentu saja ketua prodi, mantan ketua prodi. Waktu itu ya saya tertarik untuk mengetahui siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, paling tidak dari alumni program studi statistik. Kenapa? Karena ya ini kan pertaruhan nama baik juga ini. Jangan sampai banyak sekali alumni kita yang ternyata tidak untuk tes pegawai negeri saja tidak lewat gitu ya. Tapi ya seperti tahun-tahun sebelumnya cuma kita tahu. Kita dengar-dengar saja, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau ada yang kita anggap sebenarnya sangat bagus prestasinya, kemudian kita dengar dia tidak lulus, paling di pikiran kita, kok bisa nggak lulus ya? Anak itu kayaknya waktu kuliah hebat, tapi kok nggak lulus? Paling ya begitu saja, tidak ada yang kita lakukan yang aneh-aneh kan begitu. Nah, jadi saya tidak memilih harus isu ini isu kebetulan ini nih berarti ya. Betul-betul justru menjadi masalah karena ada yang melaporkan. Nah, berarti ada yang melapor nih. Bukannya melapor ke saya. Jadi isu ini jadi besar karena dekan teknik melaporkan saya. Oke. Nggak, maksudnya ketika Pak Bang Saiful Madi ini mencoba mengkritisi di internal lah, di dalam grup itu bahwa ini tes CPNS ini kurang fair. Betul. Subjek kita di saat interview wawancara mungkin ya. Nah, apakah ada sebelumnya, karena Bang Saiful Madi kan juga tahu bagaimana proses penyaringan ini, sehingga ada yang melapor itu, sehingga tergerakkan lah. Karena ada kan nggak semua orang bisa berani bicara. Betul. Karena saya ketua prodi pernah menjadi panitia tes CPNS dan saya tahu persis bagaimana prosesnya, ya. Dan sebenarnya pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia sudah membuat tes CPNS ini makin lama makin baik, makin lama makin objektif, ya. Dan sebenarnya sudah semakin objektif, ya. Nah, kembali ke pertanyaan Ayi tadi, mungkin dua pertanyaannya, kenapa memilih kasus atau apa pentingnya urusan CPNS? Walaupun saya katakan tadi saya tidak memilih. Ini jadi heboh karena ada yang memperkarakan kritik yang saya. Kalau tidak diperkarakan akan sama dengan kritik-kritik saya sebelumnya. Saya mengkritik tentang perumahan rumah dinas dosen yang dipakai turun-temurun oleh sejumlah oknum dosen. Saya mengkritik masalah pakar maru atau orientasi mahasiswa unsiah yang tidak bermutu. Saya sampaikan langsung ke pimpinan. Kayaknya ini Bang ada orang yang merasa ini kayak tepat sasaran mungkin kritiknya, sehingga dia mungkin. Dugaan sebagian kawan-kawan, nggak ada yang bisa konfirmasi gitu ya, bahwa sebenarnya sudah lama ditarget nih Saiful Madi. Cuman nggak ada momen gitu. Tidak ada. Ya alhamdulillah ya, walaupun ya mungkin karena itu saya masih 3C ya, dan tidak punya jabatan penting-penting kali, tidak punya kesempatan untuk mungkin berkuasa sehingga membuat kesalahan ya. Mungkin dicari lewat absensi juga ini, karena ada yang menuduh saya terlalu sering di luar, mungkin ngajarnya nggak beres ya. Dicari itu pun mungkin nggak dapat, karena boleh ditanya sama mahasiswa dan rekan-rekan dosen saya ya, bahwa saya adalah salah satu dosen yang paling produktif di kampus, walaupun saya juga sangat aktif di luar ya. Jadi mungkin tidak ada tempat untuk memperkarakan saya sampai kemudian tertulis tulisan itu, dan saya sangat yakin sebenarnya ini bukan dekan teknik yang melakukan ini, yang kalau ada yang menganggap marah dan melaporkan saya itu ya, ada kekuasaan yang lebih besar dari itu ya, itu. Mungkin ada yang tak terlihat gitu ya, yang membuat dia tergerak untuk melaporkan gitu. Ada pimpinan yang lebih tinggi dari itu ya. Jadi dan pimpinan ini sudah bolak-balik saya kritik, dan saya mengikuti nasihat banyak orang dan ustadz untuk tabayun, untuk mengkritik secara internal dulu, menyampaikan langsung. Ini karena ada yang mengatakan saya tidak tabayun atau tidak menyampaikan langsung. Saya sudah sampaikan langsung. Tapi sebenarnya kan bahasa-bahasa yang di grup saya juga kan udah beredar sekarang ya. Tapi kan nggak mengarah kepada personal. Betul. Dia kritik secara umum lah. Artinya ya mungkin benar ini sudah ditargetkan mungkin. Betul. Dan ini jadi momen lah. Yeah. Nah ini Bang Saiful ini kan ada mekanisme
sebelum dilaporkan kepada pengadilan, kepada pihak berwajib, sebenarnya kan bisa diselesaikan di internal kampus gitu. Betul. Sebelum ini merembak ke ruang publik lah. Itu tidak dilakukan atau baik, ini ada satu pertanyaan lagi yang saya belum jawab tadi. Kenapa isu CPNS, penerimaan atau seleksi CPNS itu sangat penting? Karena ini kepentingan publik. Ini kepentingan umum yang harus kita jaga bersama, ya. Tapi sekali lagi bukan karena kesadaran itu awalnya saya menulis itu, artinya saya tidak memilih tema kritik saya. Karena ini kebetulan juga baru selesai tes CPNS dan ini pas gitu ya. Itu ya. Kemudian setiap kritik saya atau siapapun yang melakukan kritik tentu saja kita harus punya bukti atau data. Ya, itu yang paling penting, ya. Dan sebenarnya kita sudah sering dengar tentang penerimaan CPNS yang dalam tanda petik ada permainan, tapi kita nggak pernah bisa punya bukti, ya kan? Karena kan di CPNS itu salah satu di proses interview ini yang itu kan sangat subjektif, artinya punya potensi penyelewengan juga kan di situ. Betul, nanti bisa kita ke situ, tapi intinya ini kepentingan umum yang harus kita pastikan objektif dan bebas KKN. Kenapa? Saya mengutip pernyataan Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang hebat itu. Ya. Kalau salah kita menerima pegawai negeri, rugi negara dan bangsa, rugi rakyat 40 tahun. Ya, kenapa? Karena itu masa jabatan PNS, ya, masa pengabdian PNS. Jadi memang harus serius. Nah, di Banyuwangi itu katanya sangat serius penerimaan CPNS-nya. Ya. Jadi, nah bayangkan kalau sistem ini bisa dimainkan dengan KKN, ya, maka kita rugi besar. Dan negara ini bisa dikatakan salah satu masalah terbesar kita ya karena PNS-nya banyak yang tidak bermutu. Karena banyak yang diterima lewat KKN. Ya. Tapi kita nggak pernah bisa membuktikan. KKN itu model-model penerimaan CPNS atau yang lain, KKN-nya itu seperti kentut. Ada baunya tapi nggak nampak. Tidak nampak dia. Itu kayak gentut dia. Itu masalahnya. Tapi begitu pemerintah membuat sistem rekrutmen yang makin terstruktur, makin objektif, datanya bisa diakses oleh publik, semua orang bisa lihat hasil tes CPNS secara langsung. Terutama yang SKD-nya, seleksi kemampuan dasarnya yang pakai CAT, TU, TWK. Betul. Nah, tapi kan ada SKB, seleksi kemampuan bidang, seleksi kompetensi bidang. Di situ ada wawancara yang sangat subjektif. Tapi kan nilainya juga harus dimasukkan. Tapi yang masukkan itu kan nggak otomatis. Harus ada orang yang memberi penilaian. Yang mewawancara. Jadi kan subjektif itu. Ya. Tergantung si pewawancara. Tergantung si pewawancara. Dan di situ, wallahu alam, bisa saja ada permainan. Kemudian tes mengajar. Yang menguji tes mengajar itu kan, kalau khusus untuk dosen dan mahasiswa ada tes mengajar. Untuk dosen dan guru. Kalau bidang lain mungkin tidak ada tes mengajarnya. Tes mengajar itu kan juga subjektif, tergantung siapa yang memberi nilai. Nah, jadi sistemnya memang sudah banyak yang dikomputerisasi, tapi juga seringkali kita di masyarakat umum ditipu dengan dikatakan bahwa semua sudah proses komputerisasi, nggak ada yang bisa melakukan permainan. Ya kalau yang SKD betul, karena calon PNS-nya tahap pertama itu ngisi, keluar nilainya, semua orang bisa lihat nilai semua orang. Tapi SKP itu memang nilainya nanti masuk juga ke sistem komputer, tapi kan harus ada yang masukkan nilainya. Ya tergantung pewawancara yang memberi penilaian untuk mengajar, dan tes bidang. Tes bidang itu tes biasanya diminta multiple choice-nya. Jadi ada bagian tes subjektif yang tidak semua tergantung pada hasil yang objektif. Ya. Berarti di sinilah yang Bang mencoba mengkritisi ya, proses subjektivitas ini perlu diuji nih ya. Betul. Nah, setiap kritik itu memang harus berbasis data. Karena itu selama ini kita sudah sering mendengar, sudah ada orang-orang yang melapor, termasuk teman-teman orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengeluh. Ya. Saya punya saksi-saksi yang saya bisa hadirkan pada tes-tes CPNS sebelumnya di Unsiah yang merasa, paling tidak dia merasa, ya, dia
waktu di interview merasa didiskriminasi karena dia berjenis kelamin perempuan. Karena pertanyaannya mengarah pada pertanyaan misalnya, Anda ini kan perempuan, kalau saya terima Anda, nanti Anda kawin sama orang luar Aceh, Anda akan meninggalkan. Terus wawancara nggak dipasang CCTV itu? Ya itulah makanya saya katakan sebelumnya proses ini lebih gelap lagi. Lebih gelap ya. Nah belakangan proses sudah semakin bagus. Karena kritikan itu tadi mungkin. Bagus sekali kalau nanti penerimaan CPNS berikutnya wawancara dan tes mengajar dipasangi CCTV gitu ya. Nah ini belum, sampai sekarang saya kira masih belum. Jadi masih ada celah-celah sehingga selalu ada yang menasihatkan yang penting lulus SKD dulu. Nanti kalau sudah lulus SKD ya bisa lobby-lobby lah, ngomong sama ngomong sama orang-orang hebat di sekitar Anda gitu kan. Syukur kalau Anda punya orang-orang yang hebat. Gitu. Ada link kalau enggak. Tapi sekali lagi kita tidak pernah bisa membuktikan itu. Ya. Dulu kita mendengar ada orang yang merasa didiskriminasi karena dia perempuan, karena dia bukan orang Aceh, itu diskriminasi karena gender tadi. Gender, suku. Karena ras berarti kan. Ada juga yang didiskriminasi karena pernyataan pimpinan Unsiah misalnya, kamu kan masih muda, melamar aja tahun depan sekali lagi. Usia. Jadi diskriminasi karena usia, padahal dia memenuhi syarat untuk ikut. Ya. Jadi ada diskriminasi itu dan kita sudah sering dengar itu, mungkin sebagian kita mengalami, tapi tes-tes CPNS sebelum era reformasi itu sangat gelap. Kita sangat susah untuk membuktikan atau mendapat bukti tentang itu. Tapi tes 2-3 tahun belakangan ini, sejak sebenarnya yang melakukan reformasi yang paling mendalam atau paling signifikan untuk penerimaan CPNS adalah putra Aceh sendiri. Ketika Dr. Insinyur Azwar Abu Bakar menjadi Menpan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Kan pernah beliau menjadi Menpan di era SBY kalau tidak salah. Dan wakil beliau waktu itu adalah Profesor Eko Prasojo, ini guru besar ilmu administrasi UI. Beliau berdua merancang sistem penerimaan CPNS, makanya diperkenalkan sistem CAT. Computer aided test berbasis atau dibantu dengan komputer sehingga sangat objektif. Berarti produk dia inilah yang jadi ada perbaikan tes CPNS dari tahun ke tahun sehingga kita dengar misalnya anak presiden pun ada yang nggak lulus, anak Azwar Abu Bakar sendiri menurut Pak Azwar tidak lulus juga tes CPNS oleh sistem yang diatur oleh beliau sendiri. Beliau punya kemampuan lah. Jadi kalau SKD nggak lulus nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau sudah lewat tahap berikutnya, nah disinilah yang masih menjadi pertanyaan. Mungkin saran Nai tadi bagus. Kalau wawancara dan tes mengajarnya itu dipasang CCTV. Saya pikir udah ada CCTV, Bang. Belum. Setahu saya belum. Belum ya. Setahu saya belum. Jadi itu masih sangat subjektif. Nah, dan ini kan berbasis data. Data kan ada yang bersifat empiris lah, angka dan segala macam. Tapi kan juga ada data yang bisa dijadikan rujukan, misalnya kemampuan seseorang. Itu kan bisa juga jadi sebuah sumber. Nah, apakah Abang ini berangkat dari data itu? Artinya data tidak ada. Kalau laporan-laporan kiri kanan dia merasa diperlakukan tidak adil, tapi kita nggak punya datanya, itu kan bisa jadi subjektif. Orang merasa diperlakukan tidak adil saja. Artinya kan subjektif bisa diuji kemudian. Ya, kalau ada yang mau menguji gitu ya. Makanya di proses pengadilan itu kan Ketua Majelis Hakim kan sempat bilang sebenarnya seandainya semua dosen mau peduli dan meneliti hasil tes CPNS seperti yang Pak Saiful lakukan, itu bagus sekali katanya. Tapi ternyata saya tetap dinyatakan bersalah gitu. Ya, sama aja bohong. Jadi tes-tes yang 2-3 tahun belakangan ini, semua hasil tes itu bisa kita lihat secara online di departemen masing-masing. Ya, kami di departemen waktu itu masih Kemenristek-Dikti ya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sekarang udah jadi Kemendikbud. Di websitenya sampai sekarang masih kita bisa lihat nilai semua orang yang ikut tes calon dosen. Ya. Itu satu. Tapi sebelumnya sebenarnya yang membuat saya menulis apa yang saya tulis adalah kenyataan ada yang bisa menunjukkan ke saya syarat administrasi yang sangat dasar yang dilanggar. Ya. Seperti apa tuh? Jadi untuk ikut tes calon dosen itu ada jalur umum, ada jalur reguler, jalur umum, dan jalur khusus.
tes CPNS secara umum begitu sekarang ya. Jalur khusus ini termasuk jalur disabilitas, jalur cum laude, jalur afirmasi ini untuk wilayah-wilayah tertinggal. Mungkin teman-teman kita dari Papua lebih didahulukan. Ada jalur khusus, ada jalur reguler, jalur biasa. Nah, untuk di kampus juga demikian. Penerimaan CPNS dosen ada jalur umum, ada jalur cum laude. Jalur cum laude ini bagian dari jalur khusus. Oke, cum laude masuk ke khusus itu ada yang dia kategorinya. Ya, nah jalur cum laude ini syaratnya si calon dosen itu harus lulusan dari, bukan hanya prodinya harus berakreditasi A, perguruan tingginya juga harus berakreditasi A. Ini syarat dasar yang seharusnya tidak bisa dilanggar. Nah, saya punya bukti bahwa ada calon dosen di Fakultas Teknik yang tidak memenuhi syarat ini. Dia masuk jalur cum laude, dia alumni Unsiah. Unsiah memang perguruan tinggi yang sudah A. Tapi dia juga alumni S2 Teknik Industri. Teknik Industri Unsiah itu masih C. Karena itu dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti jalur cum laude ini. Dia tidak lolos seharusnya tidak lolos ya. Dan ini ditemukan oleh teman-teman dari Fakultas Teknik sendiri, khususnya calon dosen di teknik industri. Mereka karena gelisah ada orang kok bisa lolos seperti ini kemudian itu. Lolos ini yang mereka melapor ke pimpinan teknik industri, ke pimpinan Fakultas Teknik. Bahkan bersama-sama berdelegasi ke Rektor Unsiah untuk menyampaikan masalah ini. Rektor Unsiah seperti terbukti dalam persidangan dari salah satu saksi menyatakan bahwa calon ini harus dianulir, harus dilaporkan untuk dibatalkan. Karena kalau kita terima itu sama saja dengan menerima kriminal. Ini pernyataan Rektor Unsiah. Ya. Tapi entah karena ada yang melapor, kemudian Kemendikti membatalkan si calon tadi. Ini satu bukti pertama bahwa ada yang bisa lolos walaupun tidak memenuhi syarat. Setelah mungkin ada protes atau apa penyebabnya, si calon ini dibatalkan. Tapi dia dibatalkan tanggal 27 Februari. Herannya, tanggal 28 Februari dia sudah diangkat jadi CPNS di Universitas Syah Kuala. Di Teknik Industri Fakultas Teknik. 27 batal, 28 diangkat. 28 diangkat. Dibatalkan untuk diangkat berarti Bang? Saya nggak tahu apakah sistemnya nggak online di Kemendikti ya. Tapi yang jelas pihak Unsiah selalu menyalahkan ini urusan Kemendikti. Ini urusan Kemendikti. Jadi makanya apa yang saya katakan itu menjadi salah menurut Dekan Fakultas Teknik karena dia memang tidak punya wewenang. Permasalahannya saksi-saksi dan fakta di pengadilan sudah menunjukkan bahwa Dekan Fakultas Teknik, bahkan Rektor Unsiah sudah tahu ada yang salah. Di pengadilan itu tadi yang dijelaskan? Bukan, waktu itu sudah diprotes. Waktu proses itu sedang berlangsung, waktu proses penerimaan CPNS itu berlangsung, mereka sudah tahu, bukan tidak tahu. Tapi kok dibiarkan? Kan itu yang namanya matinya akal sehat. Sudah tahu syaratnya tidak memenuhi, malah diangkat jadi PNS. Dengan PNS. Mereka bisa berkilah dengan mengatakan bahwa itu urusannya pusat, karena yang mengangkat pusat. Tapi kan mereka sudah tahu, dan karena sudah tahu seharusnya bisa memperbaiki atau memberitahukan ke Kemendikti ada yang salah ini. Ya, karena pernyataan rektor sendiri mengatakan ini kalau kita terima orang ini sama dengan menerima kriminal. Itu pernyataan yang disampaikan oleh saksi di pengadilan, disampaikan oleh Rektor Unsiah. Pasca kasus ini, Bang, artinya saya tidak tahu kalau kasus ini terjadi pada orang lain selain Abang. Artinya Abang punya kemampuan, masa banyak kawan-kawan yang mencoba membantu Abang baik secara hukum, media dan segala macam. Bagaimana kalau kasus ini terjadi pada masyarakat biasa? Saya nggak sanggup membayangin, mungkin orang itu tidak akan lama proses pengadilan, 2 hari langsung masuk sel. Mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Abang bersyukurlah punya banyak masa yang mendukung Abang. Alhamdulillah. Ya, dalam proses ini saya menyadari itu. Ya, bahkan nggak usah dibandingkan dengan kasus saya. Kasus-kasus umum yang lain pun
Ya, selama saya menjalani proses, memang sistem hukum kita ini ya masih banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Artinya kalau dalam masyarakat kita sering dengar, gak usahlah berurusan dengan urusan hukum, gak usahlah main-main lapor polisi, karena kalau kita lapor hilang kambing bisa hilang lembu katanya. Itu pandangan dalam masyarakat loh. Jangan gara-gara ini saya nanti ada yang melaporkan lagi. Tapi itu kan joke yang ada dalam masyarakat gitu ya. Nah, selama proses ini saya mengalami banyak dan belajar banyak sekali. Bagi saya ini proses belajar yang luar biasa. Dan memang selalu sepanjang proses ini saya mengingat alangkah beruntungnya saya dan bagaimana nasib orang masyarakat biasa ya, yang saya bisa dibilang sebenarnya buta hukum juga ya, tapi alhamdulillah punya pendidikan sedikit, bisa baca-baca, punya kawan yang memberitahu dan membantu, tapi selama proses di kepolisian, di kejaksaan, dan saya melihat orang antri, masyarakat umum antri, nyak-nyak orang-orang tua kita dari kampung entah dari mana diproses, itu memang sangat meresahkan untuk saya. Ya. Prosesnya sangat meresahkan sebenarnya. Artinya kan saya rasa juga dari proses ini artinya kan tidak akan membuat Bang Saiful bungkam. Artinya ini masa-masa itu tadi masyarakat atau siapapun artinya yang memberi dukungan ke Abang pasti kan menitip bahwa ini jangan berhenti di sini gitu kritikannya. Pasti betul. Juga selanjutnya hal apapun lah betul. Terkait persoalan mimbar akademik. Artinya kampus Darussalam ini bukan kampus-kampusan lah. Betul. Dia dilahirkan dari peristiwa sejarah yang paling penting bagi masyarakat Aceh lah. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa Unsyah, UIN dan Darussalam secara umum sebenarnya masih jelas-jelas milik publik. Jadi dia bukan perguruan tinggi swasta punya yayasan atau punya keluarga tertentu. Unsyah, UIN, dan semua perguruan tinggi negeri adalah milik kita bersama. Milik rakyat Indonesia. Nah, kalau di Aceh kita katakanlah milik rakyat Indonesia di Aceh. Milik orang. Kata makah, kata maleu. Betul. Ya. Itu yang harus diingat. Ya. Karena itu kita harus betul-betul memperjuangkan agar Unsyah, agar PTN semakin lama semakin baik. Ya. Jadi insya Allah saya nggak akan berhenti. Ya, tidak akan kapok dengan kasus ini. Bahkan kalau nanti prosesnya sampai ke ujung ke kasasi ke Mahkamah Agung tetap dinyatakan bersalah dan saya masuk penjara, insya Allah saya tidak akan berubah, terutama karena bisa dilihat dukungan yang luar biasa. Ya. Karena memang akal sehat ternyata menang, akal sehat masih ada. Ya. Yang tanda tangan petisi online di change.org banyak profesor, doktor, orang-orang penting di dalam dan di luar negeri yang sebagian besar saya tidak kenal, tidak mungkin tanda tangan tanpa membaca sepintas apa yang terjadi. Ini kasus Bang Saiful ini kan bukan kasus biasa, walaupun ya terkesan undang-undang ITE, tapi ini kasus besar gitu. Pasti ada kekuasaan besar nih yang menderek. Pokoknya Bang Saiful ini harus salah, walaupun dihukum 1 hari pun pokoknya harus salah. Betul. Saya merasa seperti itu, banyak kawan-kawan juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ya kita tidak pernah bisa membuktikan hal itu. Ya, artinya ini kita juga tetap harus berjuang. Bang Saiful sendiri yakin bahwa ini harus berjuang, bahwa hukum harus memberikan bahwa Bang Saiful tidak bersalah. Ya. Kan itu ya yang betul. Harus diperjuangkan. Dan kalaupun saya dinyatakan bersalah, selama kawan-kawan dan kalau saya jelas saya merasa tidak bersalah dan ini adalah bagian pembungkaman. Jelas-jelas ini pembungkaman dan usaha kriminalisasi terhadap saya. Karena itu akan saya lawan sampai dengan segala, tentu saja harus mengikuti prosedur hukum dengan segala jalur hukum yang mungkin. Ini Bang, ini pasca kasus ini bagaimana nih adik-adik kita, terutama nih mahasiswa, ini melihat bapak-bapaknya ini lagi ribet-ribet di pengadilan dan segala macam ini pasti memberikan efek psikologis saya rasa bagi mahasiswa. Ini mungkin mahasiswa betul. Abang sendiri itu gimana tuh? Betul. Saya tidak pernah berusaha untuk kampanye meminta dukungan dari mahasiswa. Boleh dicek sama mahasiswa saya bahkan tidak bicara tentang kasus saya di kelas. Ya. Kecuali ada yang bertanya dan nyerempet, saya jawab sekilas kemudian saya balik lagi ke kuliah.
Walaupun saya tahu pihak sebelah sana berusaha menggunakan semua podium dalam kekuasaannya, dalam apel, dalam kelas, ada sejumlah profesor yang saya dengar juga mengkampanyekan bahwa ini Saiful Mahdi melawan institusi Unsia. Sama sekali bukan. Saya tidak melawan Unsia, saya bagian dari Unsia, saya loyal pada Unsia. Semua yang mengkritik Unsia itu sebenarnya cinta pada Unsia dan karena itu mengkritik. Bisa dilapor hukum juga tuh Bang, karena pencemaran nama baik. Jadi tidak hukum ya main sama hukum. Betul. Jadi sebenarnya begitu. Saya merasa sebagai korban yang karena dianggap melawan, padahal kan nggak melawan, artinya masih mengajar juga. Jadi loyalitas kita itu pada institusi, pada nilai, pada kebenaran, bukan pada orang per orang, apalagi pada penguasa. Nah, dan saya tahu mahasiswa saya banyak yang gelisah dan juga banyak yang ngirim pesan japri, memberi dukungan, ada yang terang-terangan datang ke pengadilan memberi dukungan, ada yang tanda tangan petisi, ada yang membantu menjadi volunteer membuat berbagai dokumen, flyer dan sebagainya. Luar biasa dukungannya, ya. Dan saya tahu ada sebagian mahasiswa yang takut, yang ragu-ragu, bahkan takut, ya. Mungkin ada yang menakut-nakuti, ya. Jangankan mahasiswa, dosen di Unsia juga seperti itu. Tidak semua berani mengungkapkan isi hatinya, ya. Ada yang diam-diam memberi dukungan, ya. Tapi saya yakin, ya, hati nurani semua orang bisa melihat bahwa ini adalah kebenaran yang sedang diperjuangkan. Karena saya sedang berusaha menegakkan keadilan. Ibaratnya begini, kalau memang saya salah, kenapa nggak ada orang yang menegur dan mengingatkan saya untuk segera mundur? Ya, kenapa yang ada justru dukungan untuk mendukung saya untuk terus maju? Ya, dari awal sebenarnya banyak orang bertanya-tanya, kenapa tidak rektor memanggil Saiful Mahdi dan dekan teknik untuk dipertemukan, atau buat majelis atau panitia khusus, tapi yang independen. Karena kalau ada yang mengatakan ada proses etik, itu tidak ada proses etik. Ada komite etik, ada komisi F yang dianggap sebagai komite etik, tapi tidak punya standar kerja, tidak punya mekanisme etik. Berarti yang jelas. Proses itu tidak dilakukan lah ya? Proses saya dipanggil komisi F ada, tapi waktu itu saya berpikir saya sudah menunjukkan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, tapi ternyata rektor memberi teguran pelanggaran etika akademik. Malah menyalahkan saya, dan saya nggak sempat kasih banding. Kalau ada mekanisme kan dia harus ada. Ini kalau Anda nggak terima dengan rekomendasi dari komisi F, saya harus lapor kemana lagi? Di kampus harus ada komite, harus ada mekanisme. Istilahnya begini, Unsia itu hanya punya tata tertib dan kode etik warga kampus tahun 2003, masih masa rektor Abdi Awahab. Jadi tahun 2003 itu pun hanya ada tata tertib dan etika warga. Tidak ada prosedurnya, bagaimana orang kalau misalnya ada masalah mau melapornya kemana, siapa yang harus menyidang, kalau proses sidangnya seperti apa, tidak ada aturan seperti itu, dan karena itu dia cacat, tidak bisa dikatakan ada sidang etik. Berarti suka-suka. Ya suka-suka dan jelas ini. Ya, nah walaupun saya waktu jadi anggota Senat pernah menjadi sekretaris penyusunan statuta Unsia, ini undang-undang dasarnya Unsia. Kita sudah berhasil memisahkan Senat Unsia dari rektor. Kalau dulu kan rektor otomatis ketua Senat. Nah, sejak statuta baru diberlakukan itu dipisah. Tapi sayangnya kita bisa melihat bahwa Senat masih dikooptasi oleh penguasa. Seharusnya Abang harus sering-sering kunjungi Pak Rektor nih sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan nih, biar saya Pak Rektor. Saya menghubungi rektor langsung tentang masalah ini. Jadi saya sudah tabayun. Saya sudah WA beliau mengingatkan bahwa ada yang salah, jangan sampai ada yang dizalimi. Tapi sebenarnya ya itu tadi yang saya bilang, bisa jadi sebenarnya bukan dekan teknik yang marah sama saya. Ada hal lain. Hantu. Jadi kembali ke cerita tadi. Jadi mahasiswa banyak sebenarnya yang mengikuti ya, secara diam-diam, dan saya yakin mereka percaya. Kalau mahasiswa saya, insya Allah yang kenal saya juga bisa, mereka bisa bebas kritik dan protes saya jika mereka. Saya tipe dosen yang bukan dosen seperti guru silat ya. Kan ada dosen atau guru itu yang guru silat ya. Kalau guru silat itu
nggak pernah mau menyampaikan semua ilmunya pada mahasiswanya. Kenapa? Karena nanti najuk penutup ya, karena jurus pamungkas ilmu kanuragan tidak boleh dikasih ke mahasiswa atau ke murid, nanti dia bisa melawan guru. Itu makanya kalau masih ada dosen atau guru yang berlaku seperti itu, kita sebut aja mereka guru silat. Kalau saya sangat bangga kalau mahasiswa saya lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, dan berani mengkritik atau protes pada saya. Ya, itu saya bebaskan mereka. Dan itulah hakikat mimbar akademik. Hakikat mimbar akademik. Mereka tidak harus ikut saya. Bahkan untuk kasus ini, jangankan mahasiswa, anak-anak saya di rumah, saya persilahkan untuk mengikuti dan membaca, mengumpulkan informasi, tidak harus dukung saya. Anak kandung saya bebaskan mereka untuk memilih. Apakah mereka mau mendukung bapaknya, memperjuangkan kebenaran ini, atau mereka boleh mengatakan, Baba salah, Bapak salah, harus mundur. Dan tapi itu juga harus benar kalau kita benar-benar salah. Betul. Ya, jadi mahasiswa juga saya bebaskan untuk, dan saya nggak pernah kampanye dukung saya di kelas atau menggunakan wewenang saya sebagai dosen. Karena bagi saya itu adalah bagian dari korupsi juga, gitu. Penyalahgunaan wewenang. Nah ini harapan dari Bang Sepol, terutama buat kondisi hukum kita, terus buat mahasiswa juga. Bagaimana menjadi mahasiswa? Apakah hanya cukup kritis, demo di kantor gubernur, atau baca buku yang banyak, atau dia sok pinter di depan kelas, atau nggak mau peduli sama sekali, atau bagaimana kita seharusnya? Well, proses ini membuat saya sadar ya. 5 tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya saya sering dikritik kawan-kawan yang lebih kritis dari saya sebenarnya, di kampus maupun di luar kampus, bahwa kita tidak melakukan cukup, ya. You don't do enough, katanya. Saiful Mahdi atau orang-orang lain di kampus tidak cukup kritis, tidak cukup berusaha membuat perubahan. Padahal saya lihat banyak kawan-kawan di kampus, bukan hanya saya, berusaha buat perubahan, ya. Tapi memang ada kemunduran yang luar biasa di dalam masyarakat kita, masyarakat Aceh. Dan saya yakin ada pengaruh konflik yang panjang, kemudian tsunami. Ya. Daya kritis itu ditentukan oleh banyak hal. Ya. Dan salah satunya adalah kapasitas atau kemampuan atau pengetahuan. Karena itu saya sepakat membaca atau kemampuan literasi atau ikra dalam agama kita itu sangat penting. Tapi bukan hanya ikra teks, tapi juga konteks, membaca teks dan konteks. Nah, kita jangankan keduanya, membaca teks saja sudah sangat lemah. Kebiasaan membaca kita sangat kurang. Apalagi konteks. Ya, apalagi konteks. Ya. Jadi daya kritis di kalangan akademisi di kampus dan di kalangan mahasiswa semakin berkurang. Salah satu penyebab bagi saya, kemampuan atau daya kritis itu hanya bisa dibangun oleh orang yang punya kemampuan literasi yang kuat. Tadi membaca teks dan konteks, rajin membaca teks dan konteks. Ilmunya memang banyak doktor dan profesor kan ilmunya tinggi itu. Tapi ada di luar itu ada sistem yang bermain yang membuat orang menjadi terberangus, ya, dilalaikan dengan usaha untuk menulis jurnal di indeks Scopus dan sebagainya, administrasi yang sangat membelenggu, sehingga orang semakin berjarak, semakin jauh dari kenyataan dalam masyarakat. Kalau dulu orang menulis esai yang kritis di majalah Tempo, di koran-koran dalam bentuk opini, itu dihargai. Sekarang semakin tidak dihargai. Kenapa? Karena yang dihargai itu yang ada kumnya, yang nulis jurnal, yang membuat kesadaran kritis itu semakin lemah. Kenapa? Karena kita tidak bersama masyarakat, tidak bersama lingkungan kita. Karena kebenaran sudah dibentuk perspektif. Betul, ya. Jadi semakin memenara gading. Ya. Nah, ketika daya kritis tidak ada, kreativitas dan inovasi juga tidak akan muncul. Makanya saya
menghargai usaha misalnya program kreativitas mahasiswa, program kewirausahaan mahasiswa yang dibawa oleh pemerintah dengan biaya yang sangat besar. Tapi kenapa yang muncul inovasi kreativitas itu masih sangat terbatas? Kenapa Aceh Documentary justru kelihatan lebih kreatif daripada mungkin jurusan komunikasi di sejumlah kampus? Nggak usah sebut nama kampusnya gitu. Kenapa? Karena itu untuk bisa kritis, selain punya ilmu, kita juga harus selalu berinteraksi dengan realitas dalam masyarakat kita. Kemudian akidahnya juga harus kuat. Bagi saya, apa yang saya lakukan ini ujian akidah. Ya. Karena bisa saja orang berhenti bersikap kritis karena periuk nasinya terancam. Alhamdulillah saya bukan orang kaya raya, tapi juga bukan orang miskin sekarang. Alhamdulillah karena pendidikan mungkin sekarang saya cukup-cukupan lah ya. Tapi banyak juga orang yang susah mendefinisikan cukup gitu ya, karena nggak pernah cukup, makanya dia ingin setelah satu jabatan ingin jabatan yang lebih tinggi. Memahami kecukupan. Ya, memahami kecukupan itu penting dan itu sangat tergantung pada literasi. Ya. Jadi saya melihat ada penurunan literasi di masyarakat Aceh dan ini sangat dipengaruhi oleh hilangnya budaya berliterasi, budaya membaca teks dan konteks, budaya yang bagus-bagus, kebiasaan adat makan, menghargai orang tua, makan yang bergizi. Makan gulai rampau itu jauh lebih bergizi daripada makan nugget. Ya. Apalagi gulai pli. Jadi ini semua, inilah yang terjadi sekarang ini. Ini yang saya tulis dalam presentasi saya tentang tsunami Aceh. Kita sedang mengalami tsunami Aceh yang berikutnya, bukan dalam bentuk gelombang laut, tapi kebodohan, kemiskinan, kejemudan, bahkan kekerasan mulai timbul lagi. Ya. Sekarang penyakit. Ini kan gelombang tsunami. Yang kita tuai sebenarnya hasil dari apa yang terjadi selama masa konflik. Anak-anak kita tidak cukup gizi, ibu-ibu hamil dan melahirkan di tempat pengungsian. Ini lahir generasi seperti ini. Ketika kemampuannya terbatas, sekolahnya gagal, maka menghasilkan orang-orang yang kemudian mencari jalan pintas untuk bisa hidup, untuk bisa sukses. Ya. Dan itu bukan hanya ada di masyarakat, tapi sekarang sudah masuk ke kantor-kantor pemerintah, ke pendidikan tinggi, ke kampus-kampus. Ya. Menyeluruh nih. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang paling pintar. Tidak, saya sebenarnya di kalangan teman-teman saya bahkan mungkin yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi kenapa masih kritis sampai sekarang? Ya karena itu tadi, ini urusan akidah, urusan literasi, urusan hak dan yang batil yang menurut saya itu adalah ada dalam darah setiap Muslim, apalagi dia ilmuwan atau akademisi Muslim. Harus diperjuangkan dan menjadi nafas sehari-hari, menjadi nafas sehari-hari. Nah, dan yang terakhir, karena saya dari keluarga yang sangat miskin, bisa jadi seperti ini karena panggilan Darussalam. Karena Darussalam memanggil dan karena itu saya akan mempertahankan dan akan berada di Darussalam walaupun dengan kasus ini. Ya, kalau mereka ingin saya keluar dari kampus, mereka harus istilahnya nyepak, harus disipak. Kalau mereka mau saya keluar, ya mungkin kasus ini cara untuk nyepak saya keluar. Kalau sepak harus buat dalam lidah. Oke. Nah, inilah kondisi akademik kita. Darussalam itu cita-cita besar masyarakat Aceh dan itu sudah terbentuk sampai sekarang. Berbagai macam problem dinamika yang terjadi ini perlu kita lihat bersama dan kita evaluasi. Darussalam itu bukan milik rektorat, bukan milik dosen dan dekan dan siapapun, milik semua masyarakat Aceh. Saya rasa kampus itu bukan sebuah warung. Lagi kata pepatah Aceh, yang gepunan toki blau padi blau segala-gala, yang gepunan lonte Publo Ati minta belanja, yang gepunan tungku bantu urung pedang agama. Saya rasa itu yang dilakukan sama Bang Saiful, memfungsikan tungku, memfungsikan sebagai guru untuk membantu masyarakat di dekat bawah. Terima kasih Bang sudah hadir di podcast Aceh Documentary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.